berada di pom bensin Penundan, Kabupaten Batang. Di sini kita ketemu dengan musafir yang jalan Banyuwangi. Musafir ya Pak ya? Ya, Banyuwangi, Banten, Ujung Kulon. Dari Banyuwangi ke Banten, Banten ke Banyuwangi lagi. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Tirta. Pak Tirta. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup dengan Pak Tirta. Ya. Iya, pengalaman hidup tentang masalah agama, masalah sosial lah Ya. di kehidupan ini. Mungkin bisa menjadi pengalaman buat saya dan rekan-rekan saya ataupun untuk teman-teman ACK semua. Monggo Pak Tirta untuk bercerita tentang pengalamannya menjadi musafir Pak. Ya itulah, karena semua orang awam sekarang kan orang kok ada zaman sekarang jalan kaki. Ya itulah, saya nggak ada. Saya cuma menjalan kaki dari Banyuwangi sampai ke Banten Ujung Kulon ke makamnya Yang Sirah. Karena itu saya mempelajari kesabaran hidup. Ini tentang riwayat tentang perjalanan saya. Saya tanpa meminta orang. Saya lapar, ambil sisanya orang di jalan. Karena itu orang membuang makanan itu karena rezekinya orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuang sisanya. Jadi saya ngambilin dari Banyuwangi sampai Banten, saya yang ngambilin. Tapi kalau ada haus, ada orang yang seperti ibaratnya, oh itu ada musafir, kita kasih air atau kita kasih makan gitu, ada Pak? Oh ada, alhamdulillah. Ya Allah, itu sebenarnya itu udah yakin. Jangan takut sama Allah, jangan takut kita lapar, jangan takut kita haus kita bisa minum air wudhu di musola. Yang kedua itu saya mau menganjurkan lagi tentang agama. Sekarang agama banyak zaman sekarang. Ya tapi itu tujuannya sama satu. Tapi yang satu ini saya masih belum bisa nangkap gitu ya. Belum bisa menangkap masalah Islam, masjidnya Wahabi. Kenapa habis sholat saya dibersihkan? Apa saya najis? Saya bertanya sama tamirnya di Cilacap. Saya tanya, kita berdebat sama ya tukar pendapat sama tamir Cilacap. Saya mau tanya Pak, logika nyatanya sekarang para Sunan Wali Songo itu nggak ada yang hitam. Di batunya nggak ada yang hitam. Yang kedua, seandainya itu dipandang itu sholat rajin, alim ibadah, manusia itu tidak luput dari lupa dunia ini. Seandainya kalau memang khusyuk, batunya hitam, khusyuk sholat ibadah, di batunya cuma ada satu, nggak macam-macam, ada yang satu, ada yang dua, ada yang dua, ada yang miring. Nah itu saya mau tanya, soalnya katanya tamirnya Wahabi di Cilacap itu karena dikasih tasbih atau batu dia di tempat bersujud. sujudnya itu Pak, biar dayanya hitam berarti. Biar adanya hitam, biar dipandang orang. Berarti dayanya hitam tidak bisa menandakan kealimannya Pak. Tidak fokus sholatnya ke Allah. Karena dia ingin hitam biar dipandang orang. Oh saya ini loh rajin ibadah. Alhamdulillah bindalik. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu. Karena saya logika nyatanya para Sunan Wali Songo nggak ada yang hitam. Anak muda sekarang umur 30, umur 25 banyak yang hitam. Kalau sholat pakai kasih batu di tempat sujudnya. Ya karena itulah. Kita itu gimana ya caranya? Tolonglah Majelis Ulama Indonesia, tolong dikasih sarankan kepada Islam Wahabi. Kenapa habis sholat
saya sholat di Masjid Nabawi, kenapa dibersihkan? Saya mau tanya kepada yang tamirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berapa? Ada satu. Kitab suci Al-Quran ada berapa? Ada satu. Kenapa pelaturannya berbeda? Tolong dikasih pengarahan. Sekarang banyak NU. NU yang kena pengaruh golongan Wahabi. Banyak Indonesia ini. Ya kita sama-sama aja. Kita tujuannya sama. Tapi kalau semua Islam ada 37 Muslim Islam. Tapi harus logika nyatanya lah. Kita sholat, jangan dibersihkan. Iya Pak, mungkin kan kayak Wahabi maksudnya membeda-bedakan. Coba kalau satu organisasinya mungkin nggak dibersihin ya Pak, nggak dibersihin. Tapi semua, kalau yang lain pasti dibersihin. Pasti ya. Kalau sama-sama Wahabi kan mesti nggak dibersihin. Kalau lainnya yang sholat di masjid hanya Wahabi dibersihin. Apakah saya ini najis? Karena Islam sekarang, dulu Islam indah. Sangat indah Islam. 1000% Islam itu indah. Sekarang tinggal turun 80%. Karena banyak Islam. Turunnya karena ada Islam yang baru. Sholat, tapi sholat dibersihkan. Itu saya benar, saya Qur'annya kayak nggak bisa. Alif Ba'ta saya nggak bisa, tapi saya ingin tahu ayatnya di mana, hadisnya yang mana. Yang kalau memang ada pelaturan habis sholat dibersihkan. Yang mendirikan Islam aja Sunan Wali Songo nggak ada yang hitam batuknya. Yang mendirikan Islam di tanah Jawa ini nggak ada yang hitam batuknya. Kenapa batuk? Ada satu, ada dua, ada miring. Nah, biar dipandang. Dan satu kali lagi para masyarakat Indonesia jangan menghina. Jangan dipandang orang bajunya jelek gembel. Belum tentu baju bagus. Bajunya rapi, surbanan, hatinya belum tentu. Baju gembel walaupun gembel dimanapun, kalau hatinya baik sama orang, insya Allah. Nah mungkin ada wejangan buat kita Pak yang masih muda untuk tidak terjerumus ke suatu organisasi yang salah seperti itu Pak. Ya gini, di dunia ini ya nggak ada yang sakti. Yang sakti satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua kita, orang tua kita, ketiga para guru itu bisa menyambung doa. Bisa menyambung doa para guru itu. Sekarang banyak orang kasih gini, kasih itu, dan ini, dan itu. Apa yang sakti? Itulah satu kali lagi para umat Islam sekarang. Kita sebelum kalau mau minta selamat dunia, selamat akhirat, cuci dahulu kaki ibu sambil berkata 9 hari, 9 bulan saya di kandungan ibu. Sampai sekarang saya belum bisa menebus dosa ibu. Saya belum bisa menyenangkan hati ibu. Saya minta ridhonya ibu, minta pangestunya ibu. Berarti doa yang paling mujarab ya Pak? Paling mujarab. Sampai ujung, sampai di akhir hayat nanti, ya, di akhir hayat nanti. Itulah doanya itu pasti terus. Ini logika kita cerita, pakai logika nyatanya aja. Mas punya anak kan? Punya Pak, alhamdulillah. Istri Mas melahirkan. Mas berdoa, ya Allah ya Gusti, selamatkanlah anak saya, istri saya. Ya. Kita keluar selamat ya. Kita Mas kalau sholat, kalau berdoa, ya. Kalau sholat berdoa, yang didahulukan siapa? Apa Mas dahulu yang minta doa, ya Allah yang itu maringi kula. Betul Pak. Allahumma firli wali daya wa rahmah wa barakaya di Saudi. Ya, ayah ibu tetap nomor 1 Pak. Ya.
Satu itu, kedua kita mendoakan anak kan, Nggih. biar anak jadi yang soleh dan soleha. Nggih. Ya. Istri, orang tua. Nggih. Terus Itulah. teman-teman juga enggak ketinggalan untuk didoakan, Pak. Ya, amin. Ya, untuk teman-teman, untuk orang tua. Insya Allah setiap setelah sholat ya pertama mau pilih wali ya Pak, Ya. maruf bayani sogiro Pak, itu selalu pertama Pak kalau saya. Terus kedua ya buat sana family saya yang ada di mana biar dikasih umur panjang, selamat, Amin. rezeki berkah, barokah. Amin. Terus buat teman-teman juga tak ketinggalan untuk dikasihkan rezeki yang panjang berkah itu. Maka dari itu saya mau, karena ini dunia ini udah terbalik semua Nggih, dunia ini. udah tua. Udah zamannya Sekarang bolak-balik Pak. sekarang logika nyatanya aja ya. Nggih. Umatnya Allah, itu Allah semua umatnya Allah Subhanahu. Kita kulit sama, Nggih. ya. Nggih sama. Logika nyatanya para mama dede, ustazah mama dede, Nggih. itu udah tua. Nggih. Kenapa nggak hitam batunya? Sholatnya khusyuk. Nggih. Ya. Nggih. Kenapa zaman sekarang anak muda-muda sholat masa sambil ngecap gitu? Ya itu logika nyatanya nggak masuk akal lah. Nggih. Karena teori semua itu. Nggih. Itu teori. Kalau memang dia khusyuk, ini nyata. Karena juga ada Pak, orang katanya Islam terus dia malah menutup diri dari masyarakat Pak. Kenapa? Kan dia juga Islam, katanya Islam, tapi alirannya itu apa, organisasinya apa saya belum tahu sih Pak. Ya. Terus dia itu di masyarakat itu menutup, ibaratnya interaksi dengan masyarakat sekitar, tapi setelah masuk organisasi itu dia menutup diri, katanya kan dunia itu sementara, akhirat yang akan kekal. Itu yang selalu dia katakan itu Pak. Apakah tahu dia di akhirat besok? Iya. Syariatnya di manusiawi ini kita satu, kita bergaul, Nggih. berkumpul, Nggih. kita ke masjid jamaah, Nggih. syariatnya ya. Nggih. Kita berkumpul sama-sama umatnya Allah, kita berkumpul. Nggak boleh merundungkan diri, kalau merundungkan diri dia pasti ada rencana. Apa tujuannya? Ya nggak tahu sih Pak. Saya juga belum pernah langsung tanya ke orangnya kan gitu kan. Cuma mau tanya kok malu gitu Pak. Terus saya tanya sama dari teman-teman, mosok dia nggak mau keluar di rumah. Belas ada musola di rumah, apa di dekat rumahnya aja dia nggak mau keluar sekarang, adanya di dalam rumah terus. Nah, itu kan membuat penasaran, Islam apa yang kok ada yang memerintahkan untuk menutup diri dari dunia gitu Pak. Sekarang gini, saya mau menjelaskan ini lagi ya. Jamaah tabligh katanya musafir tidur di masjid-masjid. Nggih. Ya. Nggih. Kalau memang musafir, kalau hakul yakin sama Allah, ya nggak takut kelaparan, nggak takut haus. Nggih. Kalau memang musafir, Nggih. dia bukan musafir, Nggih. dia berdakwah. Nggih. Kok berdakwah? Dakwahnya dirinya sendiri belum bisa kok. Andainya kita berdakwah boleh, tapi sekarang banyak kejadian. Di Kajen, di Kesesi, Nggih. saya diberhentikan orang di Kesesi. Nggih. Itulah manusia. Bagus ini loh, orang Muslim, orang baik, sering ceramahnya baik ini. Ujung-ujungnya saya dikasih tahu sama pensiun guru sana, saya disinggahin. Nggih. Saya disinggahin di desa apa dekatnya hutan. Nggih. Singgahin tukar dia ngobrol sama saya. Dia katanya dia baik gini 3 hari udah pergi. Nggih. Nah, seringnya sukanya berdakwah. Nggih. Kalau berdakwah ya berdakwah sesama santrinya, jangan dakwah sama orang. Gitu. Ya udah sampai gitu aja Mas ya. Nggih. Siapa? Saya mohon doanya pada para Islam NU, Islam apa aja, jangan sampai kena pengaruh dengan Islam Wahabi. Amin.
Kalau Wahabi itu seandainya sholat tidak dibersihkan, itu nggak jadi masalah. Kan saya dimasalahkan kenapa sholat itu dibersihkan. Saya sholat yang ambil wudhu, badan saya suci, ambil wudhu, kenapa dibersihkan habis sholat? Kalau memang dibersihkan, saya sholat, saya keluar dari masjid baru dibersihkan. Itu nggak apa-apa. Tapi saya berdiri langsung dibersihkan itu ya bikin sakit hati ya Pak ya? Bikin menyinggung perasaannya orang, apa itu baik? Ya udah cukup di situ aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Tirta tentang pengalaman menjadi musafirnya. Mungkin banyak pengalaman yang akan kalau diceritakan di malam ini nggak akan selesai. Nah ini kutipan saja untuk teman-teman, jangan sampai terpengaruh oleh Islam yang aneh-aneh lah. Terutama untuk Wahabi, saya juga sependapat dengan Pak Tirta. Saya juga pernah sih ada teman mau tak ajak sholat ke masjid, yaitu Masjid Wahabi. Dia nggak mau, karena apa? Setelah sholat kok kita beda mazhab, akan dibersihkan langsung, jadi kan menyinggung perasaannya. Jadi mungkin itu untuk teman-teman, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, Islam itu mengajarkan kedamaian. Tetap berpendirian pada iman dan takwa, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Islam itu sama, Allah satu, tidak ada yang lain. Terima kasih, salam lagi untuk besok ACK Channel.